Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ni'man wa tuqi fahman radiyallahi Bismillahirrahmanirrahim. Mari Nabi kita bersyukur intinya kita ucapkan kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan dan semata sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita dengan kekuatan dan kesehatan melanjutkan setiap yang diadakan oleh Institute of Islamic Studies. Malam hari ini akan diskusi yang ke-12 dari rangkaian diskusi kita. Adapun pada malam hari ini tema yang akan kita diskusikan yang ini pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu kehasanah pada bagi kita yang menjadi inspirasi dalam setiap gerakan di dan teman-teman sekalian yang Allah SWT kita dari diskusi mari kita dengan sama-sama. Nah, teman-teman mana kami sampaikan di depan tadi bahwa pada diskusi malam hari ini merupakan diskusi ke-12 seri ke-12 dari kayak diskusi kamu dengan tema pada malam ini yakni pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam. Akan bahas dan seri usaha berlama-lama lagi saya pada dari yang besar untuk memaparkan materi. Terima kasih Mas Amrullah sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman kita bisa berjumpa lagi di pertemuan pada hari ini ya, pertemuan ke-13 dengan saya Fitriani Rumasari yang akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, mungkin kalau teman-teman kemarin yang sudah menyimak kajian Ramadan Icons gitu ya, di pertemuan 12 kemarin kan sudah membahas tentang pembangunan ekonomi perspektif Islam ya. Apa sih bedanya gitu ya dengan materi hari ini? Tentu saja ini ya, memang masih ada irisannya, tapi untuk pembahasan hari ini itu sebenarnya fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi gitu ya, yang dimana kalau kita gambarkan gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu masih dalam lingkupnya pembangunan ekonomi. Jadi sebagai apa ya, salah satu indikator dalam perhitungan di pembangunan ekonomi. Nah, untuk perbedaannya sendiri, ini saya jelaskan dulu ya secara singkat ya. Kalau di pertumbuhan ekonomi ini fokusnya itu pada perubahan ya dalam ukuran ekonomi sama output. Kalau di pembangunan ekonomi yang dibahas sama Mas Amrullah di pertemuan sebelumnya, itu juga melibatkan perubahan yang itu lebih luas ya.
lebih luas dalam struktur dan kualitas kehidupan ekonomi. Jadi lingkupnya lebih luas, kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih kecil. Kalau dia digambarkan ke dalam satu diagram Venn, pertumbuhan ekonomi itu jadi lingkaran kecil yang ada di dalam lingkaran besar dari bangunan ekonomi, gitu ya. Nah, dua konsep ini sebenarnya penting ya untuk memahami perkembangan ekonomi di suatu negara, gitu ya. Posisinya sama-sama penting gitu ya. Tapi kalau di pertumbuhan ekonomi itu sebagai salah satu indikatornya yang ada di pembangunan ekonomi. Oke, saya mulai izin share screen ya, Sambil sudah terlihat ya? Hmm, Sudah, Mbak. Sudah. Oke, nah di sini tema kecilnya gitu ya, tema kecilnya dari pembahasan hari ini adalah gimana sih kontribusi sistem ekonomi Islam dalam konsep pertumbuhan ekonomi gitu ya, yang dimana kita ketahui sendiri selama ini yang sudah berkembang itu adalah konsep pertumbuhan ekonomi yang secara umum atau yang dari ekonomi yang konvensional. Nah, ini fokusnya bahas tentang kontribusi konsep pertumbuhan ekonomi dari konsepnya ekonomi Islam. Mohon maaf ya teman-teman, ini laptopnya sedikit lemot gitu ya. Oke, sebelum masuk ke bahasan ini nanti alurnya adalah di step pertama nanti saya akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi pandangan konvensional gitu ya, yang sudah secara umum tersebar luas gitu ya, konsep saat ini gitu ya, konsep yang sudah awam gitu ya. Terus di step kedua nantinya kita akan masuk ke dalam konsepnya Islam, ekonomi Islam gitu ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Step yang ketiga kita akan bahas tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi gitu ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi eh, naik atau tinggi pertumbuhan ekonomi ya. Terus step selanjutnya kita akan bahas tentang gimana sih mengukur pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan di step terakhir kita akan masuk ke dalam konsep eh, secara keseluruhan, secara kesimpulan gitu ya, pendekatan aksiologis Islam dalam konsep pertumbuhan ekonomi. Oke, masuk ke pembahasan pertama gitu ya. Sekarang ini teman pasti sudah memahami bahwasanya ini sih pertumbuhan ekonomi yang ini menurut ekonomi konvensional tentunya ya. Ini merupakan pertumbuhan didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa secara jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Nah, kapasitas tadi bertumpunya itu pada kemajuan teknologi produksi. Dan secara konvensional, pertumbuhan itu diukur dengan kenaikan pendapatan nasional, PNP dan GNP per kapita. Secara sederhana, kalau di KPBI itu dijelaskan bahwasanya definisi dari pertumbuhan ekonomi itu ya peningkatan gitu ya, proses peningkatan kuantitatif dari produksi barang dan jasa dalam suatu negara, peningkatan secara global gitu ya dalam suatu negara. Dan kita garis bawah keywordnya di sini adalah pada kata-kata kuantitatif. Kalau di konsep pertumbuhan ekonomi di konvensional, fokusnya adalah
peningkatan secara kuantitatif. Berapa banyak tingkat produksi di suatu negara dalam 1 tahun berjalan gitu ya. Itu fokusnya ke jumlah. Nah, kalau di konvensional itu juga terdapat suatu bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang stabil itu bisa jadi indikasi. Indikasi apa? Indikasi kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga dalam kurun waktu tertentu. Nah, juga bisa jadi suatu indikasi bahwasanya suatu perekonomian negara itu dalam keadaan yang kuat. Nah, fungsi utamanya tingkat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi itu ya kita bisa melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, gitu ya. Nah, kita lanjut di konsep ekonomi Islam gitu ya tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu literatur itu disebutkan bahwasanya definisi dari pertumbuhan ekonomi itu adalah sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare evenly. Nah, ini yang kata-kata yang saya blok itu yang membedakan konsep ekonomi Islam dengan yang sebelumnya tadi yang saya jelaskan, konvensional. Ada kata-kata sustain, kemudian ada kata-kata arrive, dan juga kata-kata evenly. Di mana kalau dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah sebuah pertumbuhan produksi atau hasil gitu ya dalam suatu negara yang itu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi setiap tahun itu mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia dengan merata. Sorry, ini kata-kata merata juga belum saya garis bawahi ya. Jadi evenly ini maknanya merata. Terus kalau sustain, sustain di sini maknanya terus-menerus atau berkelanjutan dan right ini maksudnya dengan cara-cara yang benar. Inilah yang membedakan dari segi definisi ya, yang membedakan konsep di ekonomi Islam dengan konsep di ekonomi konvensional dalam hal pertumbuhan ekonominya. Nah, dari dua definisi tadi sebenarnya sudah bisa diambil ini ya, perbedaan mendasar antara pandangan Islam dengan konvensional. Bahwasannya perbedaannya itu tadi terletak di tujuan akhirnya dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kalau di ilmu ekonomi konvensional itu hanya berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Yang tadi saya katakan adalah fokus pada angkanya dari suatu aktivitas kehidupan ekonomi dan tanpa menyertainya dengan distribusi yang merata. Nggak ada memikirkan konsep pendistribusian yang merata gitu ya di konsep pertumbuhan ekonominya. Segi output yang dihasilkan itu ujung-ujungnya berakhir pada kesejahteraan materi. Yang balik lagi ya, pendistribusiannya tidak merata. Nggak peduli merata atau enggak, yang penting secara kuantitatif itu peningkatannya besar. Nah, berbeda halnya dengan ekonomi Islam gitu ya, konsepnya ekonomi Islam, bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu dipandang sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia gitu ya. Tetap sama-sama materi gitu ya, tapi ada tapinya di belakangnya. Dengan adil dan juga distribusinya merata. Dan lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda ya, nggak cuma materi ekonomi, nggak cuma kesejahteraan materi, tapi juga adanya kepuasan batin atau tujuan ukhrawinya. Ini juga kemarin sudah dibahas ya kalau sama Mas Amrullah itu ujung-ujungnya konsep pembangunan ekonomi orientasinya ya dua hal itu, nggak cuma material gitu ya, tapi juga
Uhrawi. Tuh. Nah, kita sekarang lanjut ke faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih aspek-aspek gitu ya yang dapat mendukung peningkatan dari nilai pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini kita perlu ya penting untuk diketahui karena keberadaan dari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ini memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, faktor-faktor pertumbuhan ekonominya itu ada 4 ya. Nah, kalau di konvensional sebutkan ini juga eh, menjadi faktor-faktor pendukung yang ada di konsep pertumbuhan ekonominya di konvensional, tapi juga masuk ke dalam konsep pertumbuhan di ekonomi Islam. Kenapa? Karena di ekonomi Islam dari segi faktor-faktor ini tidak mengkritik atau tidak menilai kurang. Jadi sama-sama secara faktor-faktor itu ya 4 ini yang disebutkan di konsepnya ekonomi Islam. Yang pertama itu ada faktor sumber-sumber investasi. Nah, pertumbuhan pertumbuhan ekonomi gitu ya mensyaratkan adanya sumber-sumber investasi untuk meningkatkan produksi dari aset-aset fisik ya yang menghasilkan aliran pendapatan ke depan. Nah, aset-aset fisik tersebut meliputi pabrik-pabrik, terus mesin-mesin industri yang membantu terjadinya pertumbuhan produksi. Jadi di sini fokusnya adalah adanya modal gitu ya, modal untuk proses produksi di suatu negara. Jadi sumber-sumber investasi ini ya alat, ya dana itu masuknya di sini. Inilah salah satu yang berpengaruh untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian lanjut lagi, kalau di sumber-sumber investasi ini, jadi eh, proses pertumbuhan ekonomi kan meliputi juga mobilisasi ya dari sumber-sumber yang memadai bagi investasi. Nah, konversinya ini dalam bentuk aset-aset fisik yang produktif yang tadi saya sebutkan ya, dan juga faktor-faktor lain. Ada 2 ya sumber modal yaitu sumber domestik sama sumber dari luar. Ini maksudnya adalah investasi domestik sama investasi dari luar negeri. Nah, berkaitan dengan sumber-sumber modal tadi, gitu ya, sumber-sumber domestik maupun dari luar negeri. Kalau fokus yang dari luar negeri, Islam itu juga melihat bahwasannya modal dari luar negeri itu sangat penting untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Jadi dari Islam sendiri pun menganjurkan untuk melakukan kerjasama, namun dengan catatan ya kerjasama dengan negara-negara lain maksudnya, tapi dengan catatan bahwasanya tetap harus menghindarkan dari riba gitu ya, itu yang harus dipegang, sama pengelolaan keuangannya juga harus bebas riba, dan yang terakhir itu harus terbebas dari pengaruh perbudakan sosial budaya gitu dan juga pengaruh politik dari Barat. Itu yang jadi catatan untuk di faktor sumber-sumber investasi ini di ini ya konsep ekonomi Islam. Kemudian lanjut lagi faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya ya manusia itu sebagai pelakunya. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada manusia yang mumpuni gitu ya, eh, sumber daya manusia ini kan bahasanya nggak cuma tentang ada orangnya secara kuantitas, tapi juga membahas tentang kualitasnya kalau di ekonomi Islam.
Jadi aspek kepiawaian atau skill gitu ya, skill yang efisien seorang pekerja itu sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ini nantinya kan bisa mendorong apa itu economic skill gitu ya, efisiensi dalam proses produksi rumah tangga maupun produksi apa setingkat pabrik gitu ya. Selain itu, dari segi SDM ini dibahas juga. Kalau di ekonomi Islam itu profesionalisme dalam bekerja, meliputi keterampilan sama efisiensi tadi ya. Sedangkan kualitas itu cakupannya, pembahasannya adalah segi moral dan juga etikanya, etika dalam melakukan bisnis, melakukan apa produksi itu sangat dipertimbangkan kalau di konsepnya ekonomi Islam. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya di ekonomi konvensional itu tidak mempertimbangkan aspek moralitas dan juga aspek etika gitu ya, kejujuran dalam bekerja. Tidak adanya aturan yang apa ya, mengatur tentang hal-hal seperti itu. Jadi sangat bebas ya kalau kegiatan produksi di ekonomi konvensional dari segi sumber daya manusia tidak diatur apa gitu ya. Bebas. Yang penting ada SDM-nya dan juga fokus pada profit-profit gitu ya, kapital-kapital gitu. Kalau di ekonomi Islam itu harus mempertimbangkan aspek moral dan juga aspek etika kejujurannya dalam bekerja maupun berwirausaha. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ketiga, entrepreneurship ya, atau jiwa wirausaha. Nah, jiwa wirausaha ini sangat penting gitu ya dalam mendorong faktor-faktor, mendorong peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena apa? Karena menurut komputer gitu ya, ini ya, salah satu ekonom, pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh fungsi yang dinamis dari entrepreneurship dan fungsi dari entrepreneurship ini adalah sebuah inovasi. Walaupun ya beberapa pendapat ekonom yang lain, fungsi inovatif dari entrepreneurship itu tidak begitu nampak atau tidak begitu berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan di suatu negara. Tapi beberapa ekonom itu menganggap bahwasanya kontribusi mendasar dari entrepreneurship dalam menggerakkan SDM maupun dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi itu ya tidak bisa disanggah. Tetap ada perannya tersendiri dan perannya dianggap begitu vital bagi beberapa ekonom. Kemudian dari Islam sendiri pun sangat mendukung tumbuh kembangnya jiwa entrepreneurship ya dalam usaha, yakni fungsinya ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetap ya, tetap Islam menganggap bahwasanya jiwa entrepreneurship ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan Islam pun ngasih motivasi yang positif ya ke berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dengan maksud untuk mendapatkan sumber penghidupan yang halal. Jadi maksudnya adalah Islam itu menganjurkan untuk apa? Lebih baik menjalankan usaha secara mandiri gitu ya. Berwirausaha secara penting seseorang itu dapat penghidupan yang halal dari aktivitas usahanya. Nah, kalau dari aktivitas ekonomi itu ada dua motif yang dianjurkan ya dalam aktivitas wirausaha. Yang pertama itu motivasi keuntungan, tetap ya.
Dan yang kedua itu motivasi untuk berprestasi. Namun ini ya, segala aktivitas bisnis itu harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama kita, agama Islam. Kalau segi teorinya sendiri, kita tahu bahwasanya di Islam itu ada yang mengatur tentang etika bisnis, gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau di ekonomi konvensional mengatur tentang etika dalam berbisnis, gitu ya, kejujuran dalam berbisnis, tidak sampai mengatur hal yang demikian, sehingga sumber daya manusianya tidak ada apa kualitas atau profesionalisme yang jelas ukurannya. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat itu faktor kemajuan teknologi. Ini nggak dimungkiri ya, kemajuan teknologi itu jadi salah satu eh, yang pengaruhnya itu cukup besar bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Karena kalau kita tahu sendiri contoh realnya ya, suatu perusahaan kalau teknologinya maju kan efeknya adalah pada efisiensi modal gitu ya, efisiensi modal dan juga tenaga kerja. Nah, dari situ peningkatan pertumbuhan ekonomi otomatis bisa lebih teroptimalkan karena efisien ya biaya bahan baku produksinya tadi. Nah, singkatnya kemajuan teknologi faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dan kiranya pasti bermanfaat kalau kita mengamati dampak secara keseluruhannya terhadap proses produksi. Ya, kita amati tadi kan adanya proses efisiensi. Itu sangat penting bagi kegiatan produksi suatu perusahaan. Islam kan nggak menentang ya konsep kemajuan teknologi sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima ya dan dimanfaatkan. Karena kan hal ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam proses peningkatan teknologi. Dan ayat di Al-Quran pun membimbing manusia ya untuk menemukan dan mendapatkan hal-hal yang baru yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian juga adanya penemuan-penemuan baru itu bisa digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam gitu ya, yang memang telah disediakan Allah bagi manusia buat kesejahteraan manusia. Tapi yang jadi catatan kalau eh, penggunaan teknologi gitu ya untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Islam itu mengeksplorasi ini catatannya adalah tidak yang berlebih-lebihan. Harus ada proses menjaga ekologi gitu ya. Tetap adanya gimana caranya supaya di sisi lain pertumbuhan ekonominya tetap naik gitu ya, tetap naik secara berkelanjutan, tapi juga SDM-SDM-nya harus tetap menjaga ekologi supaya tidak rusak, supaya tidak musnah gitu ya. Nah, itu tadi 4 faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, kita lanjut lagi pembahasan tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita sedikit sentil tadi ya di awal bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu mengukurnya kan salah satunya dari GNP ya, Gross National Product ini. Nah, dari definisinya sendiri, GNP ini sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa gitu di total gitu ya, yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama 1 tahun di suatu negara. Nah, GNP ini mengukur aliran penghasilan negara ya, terutama yang eh, dari satu waktu tertentu gitu ya, ada batasan tertentu di sini. Dari rumusnya sendiri, GNP sama dengan CIG gitu ya. Biasanya tidak ada aspek Z itu tadi ya. Kalau di
ekonomi konvensional. Nah, bedanya di sini kalau di ekonomi Islam itu ditambahkan dengan aspek Z, di mana Z ini mewakili zakat. Nah, ini merupakan konsep di ekonomi Islam gitu ya, rumus GNP yang ada di ekonomi Islam yang fungsinya untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Ini ya, kalau rumus Z ini tidak ada ya di konsep ekonomi konvensional dan cuma bisa dimasukkan ke dalam kasus ya, studi case negara yang itu pakai sistem ekonomi Islam dalam pelaksanaan ekonominya. Seperti apa contoh negara Islam ini kan yang maksudnya itu yang sudah mewajibkan zakat gitu ya menjadi sistem di negara gitu ya. Maksudnya dikelola oleh negara secara langsung dalam hal penghimpunannya maupun dalam pendistribusiannya. Kalau contoh negaranya sendiri kita ketahui sendiri ya sudah ada beberapa itu yang bisa saya sebutkan itu ada Sudan gitu ya, Sudan, Yordania sama Kuwait. Kalau di Sudan itu zakat kan dibayar oleh warga negaranya dan juga warga yang bukan warga negara tapi domisilinya di Sudan. Dan itu sifatnya wajib gitu ya. Penghimpunan zakat itu dilakukan oleh yang namanya Diwan Zakat kalau di Sudan. Yang ini Diwan Zakat ini berada di satu atap dengan penghimpunan pajak yang bertugas menyalurkan zakat. Itu di Sudan ya, konsepnya seperti itu. Kemudian di Yordania, penghimpunan zakatnya sendiri dilakukan oleh Sunduk Zakat namanya ya, yang ketuanya itu Menteri Wakaf. Fokus distribusinya juga di bidang bantuan bulanan gitu ya, bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan lain-lain gitu ya. Eh, yang pasti di Sudan sama Yordania ini konsep penyaluran sama pendistribusian, penghimpunan sama pendistribusian zakatnya itu sudah dari negaranya. Dan juga yang terakhir ada Kuwait gitu ya. Kuwait juga zakatnya itu penghimpunannya di bawah kementerian, yaitu Kementerian Wakaf dan Menteri Urusan Islam. Nah, ini di beberapa negara yang saya sebutkan ini tadi baru bisa dipakai rumus pengukuran pertumbuhan ekonomi yang ditambah Z ini. Nah, kalau yang nggak bisa ya kita ketahui sendiri Amerika contohnya gitu ya, itu nggak akan bisa kalau ditambahkan dengan eh, variabel Z atau zakat ini. Kalau dari segi pengukuran kita masuk ke pembahasan yang poin kelima, yakni pendekatan aksiologis Islam dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ya yang tadi sempat saya sebutkan juga bahwasanya keseimbangan orientasi duniawi sama ukhrawi itu yang jadi tujuan gitu ya, tujuan utama yang diidam-idamkan ya khususnya dalam Islam sendiri. Nah, berangkat dari orientasi yang seimbang antara duniawiyah gitu ya, materi sama ukhrawi, kepuasan materi. Nah, Islam memandang bahwasanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Nah, karena menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Nah, dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh, nah inilah apa ya, suatu hal yang sangat penting bagi aspek apa pendapatan nasional untuk apa? Untuk dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut. Nah, suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang itu menikmati hasil pertumbuhan, ya jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi
orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain jadi korban. Jadi keadilan ini sangat penting gitu ya. Sehingga kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam itu harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan ya dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia, harus bersikap adil gitu ya, tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nggak ada aspek sara di dalamnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam itu harus memasukkan aspek aksiologis. Apa saja? Yaitu aspek nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai Islam sama nilai-nilai moral. Fungsinya apa? Fungsinya ya supaya pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan materi aja, tapi juga memasukkan aspek ruhaniahnya, aspek non-materinya. Jadi balik lagi ya, aspek duniawi ada, tapi aspek ukhrawinya juga harus ada. Nah, memasukkan aspek ruhaniyah atau aspek ukhrawi tadi ya, dalam pandangan Islam itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah yang efeknya matematis. Matematis maksudnya berpengaruh ke perubahan rumus kayak gitu, nggak sampai seperti itu ya efeknya. Karena kan sifatnya abstrak gitu ya, abstrak yang tetap bisa dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neoklasik. Jadi bukan suatu ini ya, bukan suatu hal yang sangat berdampak pada rumus pertumbuhan gitu ya. Kalau kita mengorientasikan UI atau ruhaniah tadi ke dalam konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya maksimalisasi tingkat pertumbuhan pendapatan nasional ya tanpa memperdulikan dampaknya atas distribusi pendapatan dan juga kesejahteraan umum itu tidak dapat jadi sasaran utama dalam ekonomi Islam. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang dituju itu adalah pertumbuhan yang optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani. Dan Islam tidak memperkenankan konsumsi modal serta pertumbuhan yang melampaui batas, yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Nah, jadi menurut Islam, tingkat pertumbuhan yang rendah diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata, itu akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi, tapi nggak adanya distribusi yang merata. Gitu ya. Jadi lebih baik pertumbuhannya nggak naik, tapi kekayaannya masyarakat itu terdistribusi dengan baik, dengan merata gitu ya, daripada tingkat pertumbuhannya tinggi tapi nggak merata distribusi kekayaannya. Namun gitu ya, ya tetap sih sebenarnya yang lebih baik dari keduanya ya pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan juga disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Oke, mungkin itu kalau dari segi kesimpulan gitu ya, dari penjelasan awal tadi kalau saya rangkum, bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa yang itu jangka panjang untuk memproduksi aneka barang, aneka jasa bagi masyarakatnya. Nah, sementara dalam pandangan ekonomi Islam, yaitu sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang itu secara terus-menerus dengan cara yang benar dan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia secara merata. Kemudian dari segi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi ya kenaikan dari
tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pertama harus adanya sumber daya alam yang dikelola secara tidak berlebihan gitu ya. Terus adanya jiwa entrepreneurship bagi setiap SDM yang menjalankan proses produksinya. Dan juga yang ketiga itu adanya pendekatan aksiologis Islam dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga orientasinya itu tidak hanya material gitu ya, tapi juga eh, ukhrawi gitu ya, nggak cuma duniawi tapi juga ukhrawi yang dikejar. Baik, mungkin itu saja ya sedikit yang bisa saya bagikan ke teman-teman di sini. Oke, forum saya kembalikan ke moderator. Mas Amrullah masih ada ya? Baiklah, kasih banyak Mbak atas pemaparannya. Luar biasa tadi. Ada banyak aspek gitu yang mengenai pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam, bagaimana Islam memandang pertumbuhan ekonomi, kemudian apa aspek-aspek yang harus diperhatikan, faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, lalu bagaimana kemudian nilai-nilai Islam di sana harus menjadi uh, ruh yang menjadi penggerak sekaligus menjadi tujuan yang dicapai. Baiklah, saya langsung saja mempersilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Oke, kita langsung ke ini saja Mbak ya. Kalau komentar itu sudah ada satu pertanyaan dari Muhammad Zulfikar Yusuf. Akan saya bacakan. Dalam model yang ditunjukkan tadi, dari pertumbuhan perspektif Islam memasukkan unsur zakat. Izin bertanya dalam konteks Indonesia. Apakah mungkin model tersebut digunakan sebagai perhitungan pendapatan nasional? Jika iya, apa tantangan yang dihadapi jika menggunakan model tersebut? Lebih-lebih, lembaga sosial dan nirlaba memiliki peran penting di dalam pengentasan atau mengentaskan kemiskinan seperti lazisme dan lazisme. Namun seringkali perannya terabaikan. Oke, itu dari Zulfikar Yusuf, Mbak. Ini bisa langsung dijawab. Oke, izin langsung menjawab ya, Mas. Siap. Ini menurut ya, sejauh apa yang saya pahami ya, kalau dari rumus tadi gitu ya, rumus GNP itu tadi yang ada aspek atau ada variabel zakat yang dimasukkan. Nah, tadi sempat saya bahas bahwasanya rumus yang digunakan tadi sebenarnya sudah digunakan di beberapa negara, tapi prinsipnya mereka ini sudah mewajibkan zakat ya untuk dikelola secara secara terpusat oleh pemerintahan gitu ya. Dan sudah divalidasi bahwasanya sistem pemerintahannya itu pakai sistem Islam, sistem pemerintahan Islam. Nah, dari sini kita ketahui eh, Indonesia sendiri kan belum pakai sistem Islam secara seutuhnya ya. Bahkan dari segi sistem banknya pun masih pakai dual banking system gitu ya. Itu contoh kecilnya. Dari segi pemerintahannya pun saya rasa nggak akan mungkin Indonesia pakai sistem pemerintahan Islam gitu ya. Seperti beberapa negara tadi yang sudah saya sebutkan, dari segi rumus GNP-nya pun memasukkan aspek zakat. Kalau misalkan diterapkan di Indonesia, kita ketahui sendiri ya memang mayoritas gitu ya Muslim. Tapi kan ada non-Muslim yang itu tetap banyak juga gitu ya, tetap banyak juga nggak nggak bisa kita abaikan secara kuantitasnya gitu ya. Nah, kalau adanya non-Muslim ini berarti kan nantinya berimplikasi pada oh ternyata
ada penduduk yang nggak wajib bayar zakat gitu ya. Kalau kita tetap masukkan aspek Z atau aspek zakat ke dalam rumus, akhirnya nanti kan hasilnya nggak mewakili keadaan kondisi real di Indonesia gitu kan ya. Sudah mengecualikan yang non-Muslim gitu, yang beragama lain. Nah, sehingga nggak bisa mewakili kondisi real GNP Indonesia. Itu menurut saya gitu ya. Terus kalau misalkan tetap diterapkan gitu ya dengan eh, mengabaikan aspek aspek adanya Muslim, ya tantangannya pasti akan banyak pertentangan gitu ya, pertentangan di masyarakat. Kemudian juga eh, ini ya, ya memang ya apa namanya di Indonesia kan kalau pakai model tadi gitu ya, itu pasti akan mengoptimalkan peran dari lembaga sosial gitu ya, lembaga nirlaba seperti lazismu, 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 lazismu gitu ya, dan lembaga nirlaba yang selainnya memang sudah banyak gitu ya. Tapi kalau nggak memperhatikan aspek etis tadi, saya rasa nggak akan mungkin bisa jalan gitu ya. Selain dari segi hasil, tetap ada pertentangan di masyarakat nantinya gitu. Mungkin Mas Amrullah bisa menambahkan kalau dari sudut pandang Mas Amrullah, atau gimana Mas Zulfikar? Baik, mungkin ada tanggapan dari Zulfikar. Mungkin bisa langsung ini aja, langsung disampaikan saja, Mas. Oke, oke, oke. Baik, tentu jika di negara lain bisa diterapkan, gitu ya, di Indonesia pun saya kira bisa-bisa saja. Artinya kan tinggal menambahkan satu indikator tambahan, tambah di dalam modelnya, tambah Z. Jika apa namanya, sekedar mengukur ya, saya kira tinggal memasukkan saja komponen tersebut. Kalau kita berbicara mengenai apa peran lembaga keuangan sosial, lembaga sosial dan laba, saya kira beberapa kesempatan yang kemarin kan kita sudah diskusikan ya bahwa sebetulnya ya pemerintah sendiri dengan memberikan dengan apa namanya telah menerbitkan payung hukum yang jelas mengenai pengelolaan zakat, yang Baznas dan sebagainya kan sebetulnya pertanda bahwa pemerintah itu uh, aware gitu ya, sadar akan potensi yang dimiliki oleh zakat. Tentu Hmm. ya saya kira mereka terus mendorong gitu ya, terus mendorong Baznas yang mana merupakan uh, organisasi yang dibentuk, organisasi lembaga zakat, gitu ya. Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, ya tentu berupaya terus-menerus agar supaya optimalisasi zakat terus digalakkan. Walaupun tentu sebagaimana sudah sering kita diskusikan ya bahwa tingkat apa namanya realisasi pengelolaan zakat dibandingkan potensinya itu masih jauh, akan tetapi kan sebetulnya angkanya itu terus naik. Kalau kita perhatikan angkanya itu terus naik. Jumlah pengumpulan zakat itu terus terus naik walaupun masih jauh ya dari potensi maksimal yang diperkirakan oleh Basnas. Oke, ada tanggapan dari teman-teman yang lain atau mungkin ada hal, hal lainnya yang ingin didiskusikan?
Oke, saya mungkin ngasih ada pertanyaan tema satu aja. Eh, di dalam bukunya Max Weber itu kan yang membahas mengenai etika Protestan dan semangat kapitalisme itu kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa hmm, apa namanya etika atau norma yang berkembang di dalam agama itu bisa menjadi pendorong bagi umatnya untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi. Eh, dan begitupun dalam Islam kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fitri bahwa apa namanya eh aksiologi yang ingin dikejar dari pertumbuhan aksiologisme dari pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam kan bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi Islam itu dijiwai oleh nilai-nilai etis atau apa namanya mencapai tujuan-tujuan yang etis. Nah, pertanyaan saya adalah hari-hari ini kan sebetulnya hmm, kondisi ekonomi dunia Islam kan belum belum lebih baik gitu ya, belum lebih baik dibandingkan dengan ekonomi Barat. Nah, pertanyaannya adalah eh, sejauh mana sih sebetulnya peran dari etika Islami itu untuk memotivasi atau apakah benar selama ini dunia Islam itu pertumbuhan ekonominya didorong oleh etika Islam, oleh pemahaman etis itu terhadap nilai-nilai Islam. Atau jangan-jangan yang mendorong itu ya sekedar eh, semangat materialismenya saja. Karena atau kalau dijadikan sebuah pertanyaan penelitian, sejauh mana pengaruh atau apakah religiositas atau dalam hal ini mungkin etika kita ya, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau itu berpengaruh, sejauh mana pengaruhnya kira-kira selama ini? Itu Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Oke, pertanyaannya cukup ini ya. Bisa jadi satu judul penelitian tadi ya, Mas ya. Oke, sejauh mana gitu ya? Sejauh mana tingkat religiusitas berdampak pada pertumbuhan aspek pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu ya. Nah, kalau ini mungkin saya terbatas ya dari segi pengetahuan. Saya belum sampai nyari tahu tentang apa benar nggak sih eh, negara-negara Islam yang tadinya mungkin yang sudah pakai model GNP gitu ya, GNP yang sudah ditambahkan dengan zakat. Apakah mereka ini dari segi etikanya gitu ya, dari segi etika ekonominya sudah diterapkan gitu ya, sudah benar-benar religius sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonominya, atau jangan-jangan mereka orientasinya tetap sama aja kayak di negara-negara yang liberal, negara-negara yang sekuler, yang itu tetap berorientasi pada material material gitu ya. Nah ini sebenarnya eh, susah ya, maksudnya saya mau menjawab juga gimana ya, belum sampai pada tataran pengetahuan ini gitu ya, belum nyari tahu gimana. Nah mungkin bisa boleh nggak saya lempar ke teman-teman yang lain, Mas Faniar mungkin atau Mas Zulfikar sudah apa ya, sudah baca-baca artikel mungkin tentang hal ini. Oke, ya secara teori sih memang ini ya harusnya ngaruh ya, maksudnya apa namanya
di dalam Islam kan didorong umatnya untuk bekerja gitu kan. Mm-mm. Eh, Fantasyiru fil art itu kan. Setelah kita Iya, beribadah, benar. silakan sholat Jumat itu setelah itu bertebaranlah ke muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Kemudian Mm-mm. kita juga memahami bahwa ibadah bekerja itu merupakan salah satu ibadah. Bisa menjadi ibadah muamalah gitu kan. Ibadah muamalah itu kan segala sesuatu yang segala hal yang kemudian apa namanya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu asalkan semuanya dijiwai oleh apa niat ikhlas dan bismillah gitu kan itu kan semuanya bisa jadi ibadah termasuk kerja. Eh, Mm. kita pun di dalam Al-Qur'an itu surah apa ya? Nisa ayat berapa lupa sih. Eh, disebutkan kan saya lupa surah dan ayatnya. Di situ kan disebutkan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dhiyafan. Kalau saya ayatnya salah mohon maaf ya. Kita kan diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala takutlah meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita kan lemah ini kan kemudian banyak speknya masuk lemah iman dan lemah ekonomi. Dan banyaklah kemudian dulu Nabi Nabi ketika ada yang meminta-minta datang meminta-minta kepadanya malah dikasih kapak sebagai modal usaha dan sebagainya. Eh, Sebenarnya dorongan kalau dorongan nilai-nilai dan sunnah untuk mengejar kemajuan ekonomi itu kan jelas sebetulnya jelas. Iya. Tinggal kemudian kan mungkin banyak faktor hambat pertumbuhan di oleh penjajahan dan penjajahan yang berakibat kepada sistem sedikit 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 secara akses baik banyak yang lain. Eh, itu sih ya ya hari-hari ini kan di Indonesia lumayan lah. Indonesia sebagai salah satu hanya oke lah. Cuman kemudian sejauh mana aspek religiositas itu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu kan butuh dikaji lagi mungkin kali ya. Mas Fanyar Gini kayaknya Mas mau komentar Bro. itu. Jadi kalau di apa namanya coba kita diskusikan sejauh mana aspek religiusitas pengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Justru ini aspek religiusitas di Indonesia ini berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Jadi justru tidak growth, tidak tumbuh ekonomi, tapi justru ekonomi ini malah mandek gara-gara religiusitas. Coba berapa uang kita yang lari ke Saudi Arabia untuk ibadah umroh dan haji. Karena apa? Karena dalam persoalan industrialisasinya kan tidak berjalan. Kenapa kita Mm. tidak menyiapkan apa namanya hotel di sana di Saudi, kita beli tanahnya, kita bangun sendiri. Pada akhirnya kan ini apa namanya ada cost besar yang hilang. Ini contoh saja ya, example dari bagaimana religiusitas itu malah menggerus kapital yang ada. Itu baru satu sisi. Di sisi yang lainnya, misalkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan eh, jumlah ceritas terbaik di dunia. Jadi salah satu negara paling dermawan di dunia, ini juga tidak berbanding lurus dengan pembayaran zakatnya. Jadi kalau suruh sodakoh yang sukarela itu banyak, tapi kalau untuk suruh bayar zakat yang memang terikat, ini yang kewajiban, malah justru sulit. Nah, ini kan problem berikutnya ya. Tapi betul juga tadi kata Mbak Fitri bahwa problem yang paling mendasari adalah kita ini tidak apa namanya kita ini bukan lahir di satu siklus state system yang memang menggunakan sistem Islam. Jadi kita masih menggunakan ya bicameral system ya, masih pakai sistem dua dua kamar.
Lah, apa namanya? Kalau ditanya apakah ada pengaruh, ya di beberapa sisi pasti akan memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat di skala mikro maupun makro. Berapa dana yang dikelola oleh Badan BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang ini digunakan untuk proyek-proyek strategi nasional. Ini kan apa namanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di mikro juga kan ini ke industri KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU ya, ini juga punya dampak. Sebenarnya punya dampak, tapi pada akhirnya apakah signifikan atau tidak, memang kayaknya betul tadi kata Mbak Fitri, ini bisa dibuat satu penelitian misah Mas Amrullah, bahwa ya mungkin ini itu apa namanya ya ya punya pengaruh, tapi apakah signifikan atau tidak perlu perlu dihitung sedemikian rupa. Tapi yang mau saya garis bawahi di beberapa sisi memiliki pengaruh positif, tapi di beberapa sisi juga memiliki pengaruh yang negatif. Oke. Sama seperti berapa waktu lampau saya diskusi sama Mas Amrullah, dana dam yang dibayarkan di Saudi Arabia ini juga kan menghilangkan devisa kita sekian banyak kan. Bahkan apa namanya berbuka menggunakan kurma saja itu kan sudah menghabiskan berapa devisa kita, berapa uang kita lari ke Timur Tengah hanya gara-gara berbuka yang baik itu harus makan kurma 3 biji gitu. Nah, ini jadi kalau ke pertumbuhan ekonomi bisa jadi ini positif, tapi kalau saya kok agak cenderung suuzon ini malah justru memiliki faktor negatif. Dan etos kerja ini saya kira juga tidak didasari oleh apa namanya kesadaran beragama, tapi etos kerja ini didasari oleh ya kebutuhan saja. Kebutuhan, ada kebutuhan maka orang orang bekerja gitu. Tidak didasari oleh perintah-perintah ilahi gitu. Coba kita lihat lah ketika ketika kita berangkat ke kantor, orang itu kan hilir mudik ya, hilir mudik di jalan raya. Apakah mereka ketika hilir mudik itu penuh ketenangan, ketentraman jiwa, sama seperti orang mau berangkat beribadah? Saya kira tidak. Mereka yang mau berangkat bekerja, niatnya bukan ibadah, tapi niatnya untuk mencari uang. Lagi-lagi ini kan persoalan ania tunghul ibadah. Niat itu kan otaknya ibadah. Dan saya kira niatnya itu bukan karena faktor-faktor transendental atau faktor-faktor religius, tapi lebih ke persoalan persoalan-persoalan material saja. Itu Mas Amrullah. Oke, makasih banyak Mas Faniar. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh kalau ada yang mau ikut nimbrung diskusi. Ngomong-ngomong soal indikator apa, ngomong-ngomong soal variabel reliabilitas itu sendiri kan sebetulnya sangat kompleks untuk kemudian mencari indikator yang bisa secara secara apa namanya, secara komprehensif menggambarkan reliabilitas itu. Apakah kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu, puasa, sholat di masjid, berzakat atau belum? Apakah itu sudah cukup bisa menjadi proksi untuk mengukur religiusitas? Saya kira kan tidak juga, karena ada banyak aspek dalam hal religiusitas itu yang sebetulnya susah untuk kemudian dikonversi menjadi angka-angka. Tentu, eh, semisalnya eh, orang misalnya sholat ya, apakah itu niatnya memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kayak 2D tuntutan kerja misalnya kan, kalau nggak sholat nanti kita dicoret misalnya. Nah itu kan apa namanya ya, sulit gitu kemudian eh, mencari proksi yang komprehensif kemudian untuk eh, apa namanya, menggambarkan aspek religiositas ini. Ya, karena itu ada banyak hal yang kemudian susah untuk dikonversi menjadi menjadi angka-angka. Eh Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan?
Kalau tidak, saya kira mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Dari Mbak Fitri, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak? Cukup Mas, udah. Itu ada yang Eh, tanya itu Mas, gimana? materi sama rekamannya boleh di-share. Oke, untuk apa namanya? Untuk rekamannya nanti ini akan kami upload di YouTube ya, YouTube Icons. Nanti bisa dicari di ICONS Icons garis Institute of Islamic Economic Studies di YouTube nanti. Nanti akan kami kirim link rekamannya ke YouTube, ke grup. Eh, Begitupun dengan apa namanya informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Icons, bisa nanti teman-teman ikuti informasinya di Instagram kami, icons.institute, icons.institute eh, di Instagram. Nah, di YouTube-nya Icons Institute of Islamic Economic Studies. Untuk link video malam hari ini nanti, rekaman malam hari ini nanti akan kami kirimkan lagi di grup Ramadan. Baiklah teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada lagi yang disampaikan atau didiskusikan, tentu saya kira ini bukan kemudian diskusinya tidak berhenti sampai di sini gitu. Ada banyak aspek yang sebetulnya masih bisa kita diskusikan lebih mendalam lagi. Cuman karena kita itu batas oleh waktu, maka harus kita akhiri pada malam hari ini. Insya Allah eh, ini bukan diskusi yang terakhir yang akan kita laksanakan. Insya Allah beberapa hari-hari yang akan datang pun kita akan melaksanakan diskusi dengan tema menarik lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas apa namanya, tensi dan partisipasinya kepada Mbak Fitri yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Kami aturkan terima kasih banyak. Kita tutup acara kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sampai ketemu di apa namanya kesempatan yang akan datang di diskusi lain yang akan diselenggarakan oleh Institute of Islamic Economic Studies. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasallallahu wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi